Halo teman-teman. Pasti tahu kan apa itu dinosaurus? Jika kalian tahu tentang dinosaurus, pasti juga tahu kan apa itu fosil? Oke, pada kesempatan kali ini saya Ilham Muhammad akan menjelaskan tentang apa itu iknofosil. Iknofosil dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai fosil jejak. Pasti pada kepo kan seperti apa penjelasannya? Maka dari itu, tonton sampai habis video kali ini. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut tentang apa itu iknofosil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fosil. Fosil adalah sisa-sisa organisme yang terawetkan, meliputi plant, insect, dan animal. Kata fosil berasal dari bahasa Latin yang berarti ditemukan dengan cara menggali. Lantas, siapa ya teman-teman kira-kira orang yang mempelajari tentang ilmu seperti ini? Nah, jadi saintis yang mempelajari tentang fosil disebut dengan paleontologis. Nah, kemudian kita masuk ke iknofosil. Pernahkah teman-teman membayangkan semisal teman-teman sedang berjalan, kemudian jejak-jejak itu akan membatu dan kemudian akan menjadi fosil. Nah, itulah yang disebut dengan iknofosil. Pada dasarnya, iknofosil akan merepresentasikan baik itu ukuran, jumlah kaki, pergerakan, serta kecepatan berlari dari suatu organisme. Nah, pada dasarnya, ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku organisme yang telah punah berdasarkan jejak-jejaknya disebut dengan iknologi. Adapun contoh dari trace fosil yakni burrow, borings, footprints, and root cavity. Nah, salah satu contoh dari preservasi trace fosil yakni mold. Mold sendiri merupakan cetakan dari suatu organisme. Bisa itu cetakan luar ataupun cetakan dalam. Kemudian, akibat dari permineralisasi atau terisi mineral-mineral sekunder, maka mold yang ada akan berubah menjadi cast. Berdasarkan yang ditunjuk pada tanah. Nah, bagian yang ditunjuk adalah bagian yang resisten atau memiliki bagian yang terkeras maksud saya. Bagian-bagian tersebut yang nantinya masih bisa ditemukan sampai saat ini. Bagian-bagian tersebut akan terpetrifikasi atau akan berubah menjadi batuan. Nah, bagian-bagian yang keras tadi bisa saja meliputi limb, torso, and head. Pada dasarnya, iknofosil mengindikasikan suatu kebiasaan pada suatu organisme. Misal, organisme tersebut menyeret-nyeretkan tubuhnya, maka akan membentuk trail. Jika tidak, atau memiliki anggota kaki, akan membentuk track. Karakteristik dari iknofosil sendiri yakni, pertama, iknofosil mengindikasikan adanya suatu tingkah laku. Yang kedua, organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Yang keempat, fosil jejak biasanya memiliki fasies yang spesifik. Yang kelima, tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Berdasarkan tingkah laku, iknofosil terbagi atas Rebitsnia jika mengindikasikan jejak berpindah dari suatu tempat, Kubitsnia jika mengindikasikan jejak istirahat, Fugitsnia jika mengindikasikan bahwa jejak yang dihasilkan dari organisme yang lari, kemudian Domitsnia jika mengindikasikan jejak saat organisme tinggal pada substrat sedimen, kemudian feeding jika jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan, kemudian Agritsnia jika jejak organisme saat membuat perangkap makanan, kemudian ada Patsitnia, yakni biasanya jejak tersebut ditemukan berputar atau melengkung di atas substrat. Adapun hal yang kita pelajari selanjutnya adalah iknovasies. Apa itu iknovasies? Iknovasies merupakan kumpulan dari beberapa iknofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Adapun jenis-jenisnya meliputi, yang pertama adalah tripanid. Tripanid terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan, berbentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Yang kedua adalah pterodolit. Pterodolit terbentuk pada substrat kayu,
serta diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan teredo. Yang ketiga adalah glossy fungids yang terbentuk pada woodgrown substrat, berbentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Yang keempat adalah skolitos yang berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai berpasir, dan slope batial. Yang kelima adalah Psilonicus yang terbentuk di daerah non-marine dan di daerah yang sangat dangkal berbentuk Y atau U. Kemudian Nereids yang terbentuk pada lingkungan laut dalam, pada lingkungan turbidit. Ichnofacial ini terbentuk pada substrat pasiran lempung. Kemudian Zoopikos yang terbentuk pada lingkungan laut dalam atau batial di mana airnya tenang, tidak dipengaruhi oleh pengaruh gelombang, serta kadar oksigen yang cukup rendah. Selain itu, Cusiana yang terbentuk pada laut dangkal sekitar subtidal zone dan sangat dipengaruhi gelombang. Selanjutnya adalah Sikoinia yang keragaman jejak kumpulan fosilnya sangat rendah serta bentuknya sederhana dan jejak yang diawetkan di fluvial dan endapan danau sedimen sering di. Kemudian, bagaimana sih teman-teman hubungan antara substrat dengan distribusi Ichnofacies? Nah, gini cara membacanya. Berdasarkan diagram ini, misal pada teredolit terbentuk pada woodgrown, kemudian pada Zoopikos terbentuk pada silvegrown dan firmgrown. Nah, selanjutnya pada Nereids dan Zoopikos substratnya sama, yakni pada subgrown dan softgrown. Jadi cara membacanya itu seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu substratnya, kemudian kita lihat distribusi fasiesnya seperti apa. Nah, jadi apa sih fungsi dan peranan mempelajari ichnofosil? Jadi banyak guys manfaat-manfaat yang kita pelajari dari ichnofosil itu. Nah, jadi sedikit berbeda dengan fungsi dari fosil pada umumnya. Untuk ichnofosil sendiri, kita mampu untuk menginterpretasi batrimetri atau kedalaman laut. Selain itu, mampu juga untuk melakukan korelasi stratigrafi. Dan yang ketiga, kita mampu untuk menginterpretasikan terkait paleoekologi atau komunitas-komunitas dan hubungan terkait ichnofosil itu sendiri. Dan yang kemudian, yang terakhir, kita mampu untuk menginterpretasikan terkait lingkungan pengendapan. Bagaimana? Banyak bukan manfaat-manfaatnya? Yuk mulai sekarang buka buku kalian, buka video ini, dan pahami apa itu ichnofosil. Oke.